Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas usaha kami tentang perencanaan jembatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Inif Bintang Manik dengan NIM 2304 Sebelum saya Pangeran Sendaya Aryani dengan NIM 2304041114. Saya Hadiran Laksmaniki dengan NIM 22026. Oke, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di bab pertama kita punya pendahuluan. Di sini jembatan adalah secara umum. Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, jalur irigasi, kali, jalan kereta api, jalan layang yang melintang, tidak sebidang dan lain-lain. Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada di lidah. Rintangan ini biasanya jalan lain atau jalan air atau lalu lintas biasa. Ikuti dari Perpres 1984. Menurut Undang-Undang 38 tahun 2004, jalan dan jembatan adalah bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan kemerdekaan pembangunan antar daerah. Slide. Dan di sini ada pengelompokan jembatan dan secara dari segi kegunaannya jembatan harus dibedakan sebagai berikut. Yang pertama jembatan jalan raya atau highway bridge. Dan yang kedua jembatan jalan kereta api yaitu railway bridge. Yang ketiga jembatan jalan air atau waterway bridge. Yang keempat jembatan jalan pipa atau pipeway bridge. Yang kelima jembatan militer atau military bridge. Yang keenam jembatan jalan kaki atau pedestrian bridge. Slide. Nah dari segi konstruksi kita juga bisa bedakan berdasarkan bahan konstruksinya. Yang pertama itu jembatan kayu, lalu jembatan beton, lalu jembatan beton prategang, jembatan baja, dan juga jembatan komposit. Nah spesifikasi yang menjadi panduan dalam perhitungan jembatan ini mengacu pada dua peraturan utama, yaitu SNI 1725/2016 tentang pembangunan untuk jembatan dan peraturan perencanaan jembatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2021 maksud saya. SNI 1725/2016 itu mengatur pembangunan yang dikenakan pada jembatan. Nah, peraturan perencanaan jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga pula di tahun 2021 itu memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana merancang, membangun dan memelihara jembatan. Kita masuk ke pembubaran. Di pembubaran ini kami membahas tentang proses menentukan dan menerapkan beban-beban yang dikenakan pada jembatan saat melakukan perencanaan atau evaluasi struktural. Tujuan dari pembubaran ini adalah untuk memperhitungkan semua beban yang mungkin mempengaruhi jembatan agar struktur tersebut dapat dirancang dengan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan yang memadai. Nah, beban ini dibagi menjadi dua, yaitu beban permanen dan juga beban transien. Permanen itu terdiri dari beban sendiri, beban mati tambahan, dan juga beban akibat tekanan tanah. Nah, beban transien itu pula adalah beban dari kendaraan atau orang yang melintas di atas jembatan tersebut. Nah, pembagian beban ini dilakukan berdasarkan peraturan perancangan dan standar yang berlaku seperti Eurocode, ASTO, atau standar nasional lainnya. Slide. Nah, beban mati ini dibagi secara garis besar menjadi tiga, yaitu bobot struktur, bobot jalan permukaan jembatan, dan lanjut peralatan jembatan. Nah, berikut adalah faktor beban untuk berat sendiri dari beban mati dan juga berat isi untuk beban mati. Adapun beban mati tambahan bisa kita lihat di faktor bebannya dari SNI 1725 tahun 2016. Kita bisa melihat tabelnya di sini, dan beban mati tambahan ini adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non struktural dan besarnya dapat berubah selama jembatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Ali. Lalu untuk beban lalu lintas berupa beban hidup, di mana terdiri atas beban lajur dengan asumsi B dan beban truk dengan asumsi G. Beban lajur bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan lingkungan pengaruh pada jembatan. Yang pertama, beban lajur diasumsikan sebagai D terdiri atas beban terbagi rata yang digabung dengan beban garis seperti terlihat pada gambar berikut.
Beban terbagi rata mempunyai intensitas Q kilopascal dengan besaran Q tergantung pada panjang total yang dibebani L, yaitu seperti berikut. Jika L lebih dari 30 meter, maka Q sama dengan 9,0 kilopascal. Lalu jika L sama dengan L lebih besar dari 30 meter, maka Q sama dengan 9,0, di mana 0,5 ditambah 15 per L kilopascal. Lalu untuk beban grup, terdapat beban lalu lintas berupa beban grup yang tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban grup dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Lalu ada pun tipe tergantung terhadap tipe jembatan dan tipe beban. Lalu faktor beban berupa keadaan batas layanan dan keadaan batas dinding sebagai berikut. Selanjutnya, berikut adalah kombinasi pembuatan yang ada. Lalu pada bab 2, perencanaan lantai kendaraan. Secara umum lantai jembatan tersusun dari beton bertulang yang merupakan bagian struktural lapis aspal sebagai bentuk lantai, trotoar, dan dari beton tumpuk bagian struktural. Yang sandaran dari beton bertulang yang duduk di atas parapet lantai, sandaran dari besi koro dan parapet itu sendiri. Standar yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang adalah RSNI T122204. Perencanaan struktur beton untuk jembatan dan standar yang berkaitan dengan perencanaan struktur beton bertulang yaitu SKSNI 032847/2002. Tata cara perhitungan struktur beton untuk gedung untuk pembebanan jembatan mengacu pada standar RSNI T02/2005 berupa pembebanan untuk jembatan. Selanjutnya, untuk perencanaan per lantai diberikan data berupa panjang jembatan 60 meter, lalu tebal pelat lantai jembatan berupa 21 cm, lalu tebal lapisan aspal plus overlay adalah 5 cm, kemudian jumlah gelagar adalah 7, lebar lantai kendaraan adalah 10,8 meter, lebar trotoar 21,2 meter, mutu beton efficiency berupa 30 MPa, lalu perencanaan menggunakan baja laut. Lalu untuk data material berupa untuk beton adalah 30, modulus elastisitas didapatkan 25.742,96, kemudian angka persen didapatkan 0,2. Untuk mutu baja menggunakan BJ41, di mana jenis bajanya merupakan baja butir dan tegangan putus minimum didapatkan 410. Lalu tegangan dari minimum didapatkan 250 dan modulus elastisitas didapatkan 20.000. Lalu untuk berat jenis material, jenis beton bertulang yaitu 24, kemudian berat jenis beton tidak bertulang yaitu 22, berat jenis aspal berupa 22, berat jenis air berupa 9,8 dan berat jenis baja 77. Untuk kombinasi pembebanan, tabel rekapitulasinya mengumpulkan lapangan berupa sebagai berikut, di mana untuk mendapatkan kuat 1 didapatkan berdasarkan dari tabel. Lalu selanjutnya, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada perencanaan gelagar jembatan baja. Jembatan gelagar baja adalah jenis jembatan yang menggunakan gelagar baja sebagai struktur penyangga utamanya. Gelagar adalah baut horizontal membentang di antara dua abutmen atau pilar, menopang beban dek jembatan yaitu jalur jalan atau penjalan kaki yang berada di atas gelagar. Di dalam gambar ini kita memiliki dana ikatan angin untuk jembatan kami. Lebarnya 13 meter dan setiap pandang ini merupakan 5 meter. Next. Ini adalah gambar-gambar dari dana lantai kami, tampak samping dan dari yang sudah kami modeli di Sabdori. Next. Ini merupakan untuk overlay-nya dari atas aspal dan ini merupakan dari gelagar ikatan anginnya. Di sini di sini ada tabel profil kami, yaitu yang kita pakai adalah tabel profil baja. Di sini ada tabel profil baja.
Setelah dari yang jembatan Gelora tadi, kita akan melakukan perencanaan gelora jembatan. Gelora jembatan. Pembangunan gelora tengah jembatan Baja merupakan gelora yang paling banyak memikul beban kerja baik itu beban mati maupun beban hidup. Berupa kendaraan yang melintas di atas jembatan. Beban-beban yang bekerja pada gelora tengah antara lain beban mati sendiri, MS, beban mati tambahan, MA, beban hidup, beban jalur, beban rem, efek temperatur, beban angin struktur, OWS, dan beban angin kendaraan OWL. Nextnya ada pembebanan kegelapan di jembatan Baja. Berbeda dengan gelora tengah yang secara keseluruhan memikul beban akibat pergerakan kendaraan, gelora tapi justru memikul hanya 50% beban akibat pergerakan kendaraan menggerakkan tepi. Juga harus memikul beban mati tambahan berupa trotoar dan parapet. Adapun beban yang bekerja pada gelora tepi adalah beban mati sendiri, MS, beban mati tambahan, MH, beban hidup, beban lajur, beban rem, efek temperatur, beban angin struktur, OWS, beban angin kendaraan OWL. Di sini merupakan data-data dari geometri jembatan kami. Nextnya di sini ada analisa beban dari beban mati kami yang kita gunakan software SAP 2000 untuk menganalisisnya, dan di sana ada beban mati tambahan. Nextnya di sini ada satu kombinasi beban kami, dan di sini itu kita ambil dari SNI 2016. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian, apabila ada salah kata dan salah dalam presentasi kami, maaf.